Gibran Rakabuming Raka sudah beberapa hari tidak nongol di medsosnya guys. Ada yang kemudian berspekulasi menyebutkan bahwa Gibran tidak lagi mau keluar tampilkan di ruang publik program kerjanya. Mengingat makanan bergizi gratis banyak masalah. Kita Guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas soal Gibran Rakabuming Raka. Orang ini wakil presiden kita, anak muda, pemimpin kelas hebat guys. Dia saat ini memang jarang sekali nongol di medsos ya. Kalau kita mau lihat di TikTok, Instagram, termasuk juga di YouTube resminya, baik resmi sebagai wakil presiden maupun personalnya, itu memang jarang nongol. Tidak seperti biasanya, dia selalu update dan aktif mengupload kegiatan-kegiatan sehari-hari sebagai wakil presiden. Nah, ada spekulasi yang banyak muncul ketika kemudian Gibran tidak lagi nongol. Ini dikait-kaitkan dengan, oh pantas ada makanan bergizi gratis yang membuat keracunan bagi siswa yang ada di salah satu sekolah SD. Kalau tidak salah kurang lebih ada 40 itu. Nah yang kedua juga soal Gibran nampaknya sudah dilirik oleh OCCRP seperti bapaknya. Ada juga yang menyebutkan bahwa Gibran tidak lagi nongol karena memang dia ini tengah menjadi incaran akan terbuktinya fufu fafa. Dan belakangan karena Megawati akan bertemu dengan Prabowo untuk kemudian membahas jangan sampai Gibran berkelanjutan menjadi calon wakil presiden bahkan menjadi calon presiden, sehingga itu Prabowo akan bekerja sama dengan Megawati untuk bagaimana mengangkat Puan sebagai wakil presiden. Oke guys, kita langsung aja dulu mau bahas soal kita lihat di media sosial ya, atau di media massa nih, jurnalis kita memberitakan tentang Gibran ada nggak kan gitu. Nah sebelum kita lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe. Pastikan Anda ikuti terus video-video saya karena saya selalu membahas soal isu-isu politik yang terkini, terutama yang berkaitan dengan bagaimana Presiden ke-7 Pak Jokowi, Mas Gibran, serta program kerjanya Pak Prabowo dan lain-lain. Oke guys, langsung saja kita cek. Lihat ya. Saya langsung lihat di Google nih pertama. Nah, ternyata kalau kita ketik Gibran Raka, maka 8 jam yang lalu ini pemberitaannya tentang Bahlil soal Golkar, siapkan KTA untuk Gibran. Besok kita lihat di hari ulang tahun MKGR gitu. MKGR. Kosgoro ya. Oke guys, ada juga berita tentang Gibran. Isu Gibran masuk Golkar lewat MKGR. Ini respon Bahlil. Oke, masih soal isu yang tidak berkaitan langsung dengan Gibran ya. Ini tentang Bahlil tapi bicara soal Gibran. Nah, ini juga di Tempo. Gibran diundang ke hari ulang tahun MKGR. Adis Kadir tidak mesti diartikan bergabung. Ya. Antara News, Gibran gabung Golkar bisa berdampak pada perpolitikan nasional. Wow. Kita baca dulu ya. Ini aku mau cari tahu Antara News punya bahasa ini menarik ini guys. Oke. Ini kita lihat ya. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Andalas UNAN, Profesor Asrinaldi mengatakan bahwa bila Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka benar bergabung dengan Partai Golkar, maka dapat berdampak terhadap perpolitikan nasional. Oke. Jadi dampaknya itu adalah pada semakin dinamisnya politik. Oke. Ia menjelaskan bahwa bergabungnya Gibran ke Golkar menjadikan dirinya sebagai salah satu calon presiden pada pemilihan umum mendatang, yakni pemilu 2029. Dan itu yang kita dapat lihat nanti.
persaingan kader-kader muda di partai politik yang ada dalam sistem politik. Oke, walaupun demikian, dia mengatakan bahwa terdapat syarat agar Gibran maju sebagai capres dari Golkar nantinya, yakni memiliki sikap dan kapabilitas yang mumpuni sebagai wapres pada saat ini. Menurut dia, syarat tersebut ada karena masyarakat kedepannya akan semakin rasional dalam memilih dan menilai calon pemimpin bangsa berikutnya. Rasional dan menilai ini enggak lah, tetap ujung-ujungnya duit. Pada kesempatan berbeda, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Aris Setiadi meminta publik menunggu saat menanggapi isu Gibran bergabung dengan Golkar. Ya, kita tunggu aja, tunggu besok. Wah, ini kayaknya sinyal-sinyal ini. Oke guys ya, itu pemberitaan tentang Gibran, tapi bukan Gibrannya langsung, tidak seperti biasanya Mas Gibran itu tampil di medsos-medsosnya. Oke. Nah, tapi ini nih, 1 hari yang lalu ternyata Wapres Gibran salurkan bantuan beras kepada warga Merauke. Apakah beliau langsung pergi ke sana, guys? Nah, pemerintah Provinsi Pemprov Papua Selatan menyalurkan bantuan bahan pokok peralatan sekolah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Masyarakat. Nah, ini dia nampaknya tidak jadi datang nih, ini kita lihat ya. Sehingga kami diberi tugas oleh staf Wakil Presiden untuk membagikan bantuan yang dibawa sehubungan dengan kunjungan Wapres ke Merauke tidak jadi karena ada tugas yang lebih penting. Nah, artinya sama juga aktivitas beliau nggak datang ke Merauke karena memang beberapa hari yang lalu sudah dijelaskan tentang ada kegiatan mendesak. Ini nih, agenda kenegaraan mendesak, Wapres batal pantau program. Nah, ini juga nih, MBG di Ambon. Nah, ini yang dikaitkan guys. Jadi banyak orang mengira gara-gara makan bergizi gratis itu bermasalah, ada keracunan. Terus ada ungkapan dari Ketua DPD RI yang menyebutkan bahwa rakyat dibutuhkan kalau kemudian mau memberikan sumbangan. MBG juga dikaitkan dengan uang zakat. Nah, ini kan kontroversi semua guys, sehingga mereka menilai itulah yang membuat mereka ini penyinyir ya, yang membuat Mas Gibran itu tidak turun ke lapangan. Waduh, ini padahal tidak sedemikian picik lah. Oke guys, nah sekarang kita langsung saja ya lihat apakah benar di media sosialnya Mas Gibran itu tidak ada aktivitas yang berkaitan dengan penguploadan setiap hari yang seperti biasanya. Oke, kita lihat nih. Nah ini guys, ini situs resmi, channel resmi YouTube-nya Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, ini ada 13 jam yang lalu. Ya, Anda bisa lihat ya, ini 13 jam yang lalu. Berarti belum lama ada upload. Wapres kunjungi korban kebakaran di Kemayoran. Nah, cuma ini thumbnailnya nggak dibuat ya. Memang kalau seperti biasanya Mas Gibran itu, ini 3 minggu yang lalu terakhir upload. Nah, tidak seperti biasanya, memang banyak sekali aktivitas yang diupload setiap kegiatannya Mas Gibran. Nah, ini ada yang 3 minggu, 4 minggu yang lalu tuh setiap hari diupload, bahkan 1 hari 2 kali, 3 kali diupload guys. Begitu juga dengan TikTok nih. Nah, ini TikTok ada yang terbaru nih. Yang terakhir itu rapat kabinet merah putih kah? Oh, apa ini? Oh, ini. Ya. Berarti sama 3 minggu yang lalu ini. Kita lihat ya, guys. Nah, ini belum lama ini. 12 jam yang lalu. Kegiatan beliau melihat ada korban terdampak kebakaran di Kemayoran. Nah, ini sholat Jumat kalau nggak salah ini. Bareng anak-anak yang baru selesai sekolah menuju masjid. Oke, 14 jam yang lalu juga. Oke. Nah, ini ada yang bilang nih, Bapak Wakil, semenjak anak saya tahu ada program makan siang gratis setiap hari. Ini ada komentar yang aku mau perlihatkan ke teman-teman. Nah, ini nih. Bapak Wakil, semenjak anak saya tahu ada program makan siang gratis, setiap hari semangat banget mau berangkat sekolah. Padahal di rumah juga sudah saya masakin. By the way, anak saya sekolah swasta, Pak. Gibran nanya, menu apa favoritnya, Bu? Ada pertanyaan. Aduh, koplak Wakil Presiden. Jadi yang bilang bahwa Mas Gibran itu tidak mengupload gara-gara
semua spekulasi itu. Tenanglah, orang mungkin dalam keadaan sibuk. Tapi nanti kita akan lakukan analisa guys setelah ini ya. Nah ini juga kita akan lihat dulu ini kegiatannya Mas Gibran ketika berkunjung di korban kebakaran di Kemayoran guys. Nah ini sudah mulai diupload ya kegiatannya Mas Gibran. Tentu kita berduka ya, turut prihatin dengan peristiwa kebakaran. Nah ini Mas Gibran muncul lagi guys. Jadi beliau tidak menghilang. Aduh, luar biasa. Pasti tetap dia membagikan buku sama susu. Ini anak kecil. Di kemarin hari Rabu ya, tanggal 5 Kebun kosong. Januari 2025 ini terjadi kebakaran di RT 5 RW 06 Kelurahan Kebun Kosong dan itu kasihan. sekitar jam 8:55 lah, dan alhamdulillah padam sekitar jam 11 kurang. Tapi tentunya memang dalam waktu itu banyak yang terbakar. Di sini ada 41 bangunan yang terbakar. Yang terdampak itu ada 45 kakak dan 119 jiwa. Ya ini kita tidak mengira bahwa Pak Wapres ini sangat perhatian terhadap korban yang mengalami kebakaran. Tidak mengira. Dan banyak bantuan juga yang kiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Juga tadi Pak Wapres saya dengar sendiri langsung dialog dengan masyarakat, mendapatkan banyak informasi oleh Pak Wapres yang kiranya akan segera ditindaklanjuti. Ya utamanya masih terkait dengan kebutuhan-kebutuhan warga mengenai ya tadi masih ada baju-baju yang masih belum semuanya terpenuhi, ya insya Allah nanti dia akan dikoordinasikan dan akan dipenuhi untuk masyarakat. Pelan-pelan, hati-hati, Luar biasa guys ya. Jadi Mas Gibran tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Hanya memang mengupload di medsosnya kayaknya baru 14 jam yang lalu. Oke. Nah gitu. Ya, jadi luar biasa. Anda bisa lihat TikToknya dan juga YouTube beliau sekarang sudah mulai aktif ya. Tentu kita sangat memberikan apresiasi kepada Mas Gibran yang peduli terhadap banyak masyarakat yang saat ini sedang membutuhkan bantuan, apalagi pasca bencana atau peristiwa kebakaran. Nah guys, ada juga yang mengatakan bahwa ini gara-gara Mas Gibran itu tidak lagi mau datang. Ada makanan bergizi gratis yang keracunan masyarakatnya. Kok disalahkan Prabowo sama Gibrannya? Kan gitu. Apa hubungannya gitu kan? Kalau ada peristiwa keracunan ya berarti itu masalah di teknis gitu. Masalah teknis di lapangan. Makanya ini ada salah satu pengakuan dari Ketua Badan Gizi Nasional. Dia menyebutkan bahwa keracunan di Sukoharjo karena kesalahan teknis SPPG. Oke, kita langsung lihat saja ya. Kita lihat beritanya. Selanjutnya, saudara, keracunan makanan MBG. 40 siswa sekolah dasar di Sukoharjo mengalami keracunan makanan usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional mengakui kejadian ini murni karena kesalahan teknis. Bahaya juga ya. Satuan Pelayanan Gizi Sukoharjo kembali menjalankan program makan bergizi gratis pasca terjadi insiden keracunan makanan yang menimpa siswa sekolah dasar pada Kamis lalu. Sebanyak 40 siswa SD Negeri Dukuh 03 Sukoharjo mengalami gejala mual, muntah dan pusing setelah menyantap makan bergizi gratis. Meski begitu, tidak ada siswa yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Pihak puskesmas mengatakan seluruh siswa dalam kondisi membaik dan masih akan terus dipantau kesehatannya hingga 3 hari ke depan. Kita melakukan pengecekan screening kesehatan, terus kita ada gejala mual, muntah, pusing, lalu kita lakukan pengobatan. Seperti itu ya. Tapi secara keseluruhan anak-anak ini sudah baik. Kondisinya baik ya. Yang jelas setelah makan makanan itu, tapi kita juga nggak tahu karena semuanya masih diteliti di Dinas Kesehatan. Sementara Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengakui kejadian keracunan makan bergizi gratis ini karena kesalahan teknis SPPG di Sukoharjo. Pihaknya juga telah melakukan arahan dan evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan.
dan alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya, sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian anak yang 40 orang itu langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh. Program makan bergizi gratis telah berjalan selama 10 hari di 31 provinsi dengan 650.000 penerima manfaat. Program makan bergizi gratis ini menargetkan 3 juta penerima manfaat pada April mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Oke. Jadi demikian guys ya. Jadi kalau soal hanya gara-gara ada keracunan apa semua, itu tidak mungkin lah Mas Wapres kemudian tidak lagi tampil di media sosial. Kalau aku melihat ini cuma politis aja. Mungkin ada hal teknis ya, mungkin ada hal teknis. Tapi kalau aku melihatnya itu politis. Politisnya begini, harus kita akui bahwa Mas Gibran ini orangnya sangat populer belakangan ya. Nah sementara situasi di mana konflik PDIP dan juga Jokowi itu semakin melebar, sementara diisukan ada agenda pertemuan Prabowo dan juga Megawati, ya kan? Coba kita perhatikan baik-baik ini. Nah sementara disinyalir nih, patut diduga PDIP kan sedang membangun citra untuk membangun hubungan komunikasi dengan Presiden Pak Prabowo. Ini tentu bicara ada dua hal ya secara politis. Pertama adalah tentu mengenai kasus Hasto. Nggak mungkin kalau Ibu Megawati tidak mau bicara tentang masalah Hasto dengan Pak Prabowo, karena itu diakui ketika memberikan sambutan pada hari ulang tahun PDIP. Yang kedua adalah menyangkut soal agenda koalisi. Koalisi ini juga ada dua. Koalisi di era Kabinet Merah Putih sekarang, atau di era pemerintahan Prabowo Gibran sekarang, atau koalisi di 2029. Ya kan? Dengan kemudian mencampakkan Gibran. Patut diduga loh guys. Ini penting karena situasi politik kan selalu situasinya begitu gitu. Dan Megawati atau PDIP itu terkenal dengan agenda kerjasama jangka panjang, itu terkenal. Walaupun kadang juga yang mengkhianati adalah PDIP itu sendiri. Sama ketika perjanjian batu tulis tuh antara Prabowo dengan PDIP dengan Megawati, ujung-ujungnya juga PDIP berkhianat. Nah jadi menurut saya itu seperti itu. Itu kalau aku lihatnya memang ada situasi yang demikian. Nah sekarang kita melihat Mas Gibran ini terlalu populer. Kalau ia terus aktif di media sosial, tentu akan dilihat secara politis juga oleh Pak Prabowo. Aduh Mas Gibran ini jangan-jangan benar nih isu yang mau bilang bahwa dia akan jadi presiden di 2029. Pak Jokowi juga sekarang lagi kesana kemari kerja untuk menyusun. Ini kan penilaian-penilaian yang pasti terjadi. Sebab dalam politik, pertemanan dan permusuhan itu tidak ada yang abadi guys. Nah namun banyak yang menganggap bahwa Gibran ini masih terlalu muda sehingga dia hanya membangun popularitas memang untuk dirinya, tapi kemudian punya misi untuk tetap bertahan bersama Prabowo. Aku yakin dan percaya ketika dalam situasi sehat walafiat masih memungkinkan dan masih intinya masih sangat bisa ketika Pak Prabowo mencalonkan diri sebagai presiden, Mas Gibran, kecuali Gerindra ya yang nggak suka, tapi Mas Gibran, Jokowi dan juga pendukung Gibran sangat berharap Pak Prabowo tetap berpasangan dengan Gibran di 2029. Kecuali Gerindra yang kemudian menolak atau tidak memberikan dukungan kepada Gibran, nah itu tentu konstelasinya akan berbeda. Kalau menurut kalian gimana guys ya? Silahkan tulis di kolom komentar, kita berdiskusi di kolom komentar, kira-kira apakah begitu situasinya. Yang jelas selamat bekerja kembali kepada Mas Wapres. Tentu Anda terus bekerja, tapi kami berharap informasi tentang Mas Wapres itu selalu muncul di TikTok, di Instagram, di YouTube ya. Mudah-mudahan ini menjadi sekaligus sanggahan buat kelompok-kelompok penyinyir. Saya Bang Bil, jangan lupa like, comment, and subscribe. Offside.